Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Fadia Permata dengan NIM 020112820253001 dari kelas F Indralaya. Kali ini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu mengenai Pancasila sebagai arus sejarah bangsa Indonesia. Let's check it out. Kali ini saya akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama, sejarah Pancasila. Yang kedua, alasan memerlukan Pancasila. Ketiga, pengertian Pancasila. Dan keempat, pentingnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pencetusan Pancasila diawali dengan pemberian janji kemerdekaan dari Jepang untuk bangsa Indonesia. Saat itu, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koizumi membentuk BPUPKI pada 7 September 1944. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan falsafah negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 asas Indonesia yang ia sebut Pancasila. 5 asas yang disampaikan Soekarno yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Kemudian dibentuklah Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Soekarno pada 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Soekarno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Setiap bangsa manapun di dunia ini memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, karsa, dan rasa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, serta amal perbuatan. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan suatu produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding father. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar kefilsafatan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia ada 3. Yang pertama, Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan hasil dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang dapat saya ambil dari penjelasan tadi yaitu Indonesia dibangun
berdasarkan suatu landasan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan suatu kaidah sumber hukum yang mengatur seluruh tatanan rakyat Indonesia serta wilayahnya. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.